Ini ya, ini kalian harus hati-hati nih. Ini kendor ini kendor. Jadi semua burung saya yang menggunakan sangkar kayu ya, sangkar kayu mungkin berlaku juga untuk sangkar besi ya. Itu saya usahakan agar pintunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar dunia burung perenjak Mas Bro ya. Jadi hari ini kita masih di edisi sharing lagi Mas Bro. Sharing hari ini saya akan membahas ya, akan berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Penyebabnya apa, alasannya kenapa. Jadi faktor-faktornya apa aja ya, burung perenjak yang kita pelihara itu sering lepas. Oke, jangan kemana-mana, masih di Markas Perenjak Channel. Oke, saya akan membahas satu persatu ya, akan mengupas satu persatu ya. Jadi sebenarnya bukan cuman burung perenjak ya, tapi untuk semua burung ya, terutama burung kecil ya, karena memang bentuknya atau bodinya yang kecil yang sering membuat burung rawatan kita di rumah itu sering lepas ya. Yang pertama adalah faktor pintu. Jadi buka tutup pintu kan ya, kalian harus hati-hati ya. Nih ya, jadi pintunya ini ya, ini kalian harus hati-hati nih. Ini kendor ini kendor. Jadi semua burung saya yang menggunakan sangkar kayu ya, sangkar kayu mungkin berlaku juga untuk sangkar besi ya. Itu saya usahakan agar pintunya itu selalu kendor ya, agar gampang nutup. Makanya usahakan pintu sangkar burung yang kalian punya ya, mungkin nggak cuman perenjak, mungkin buat sogon atau ciblek ya, atau burung-burung pleci atau burung kecil lain lah ya, semua jenis burung kecil ya terutama. Jadi usahakan pintunya itu yang nutupnya ini nggak seret ya, karena sering kejadian lupa nutup pintu, apalagi perenjak peliharaan atau burung peliharaan kita itu masih bahan, masih gerabak. Jadi pada saat lupa tentu burung udah kabur aja. Nah, itu yang pertama ya, pintu. Kalian harus hati-hati ya. Yang kedua, saya akan membahas kenapa burung perenjak yang kita rawat kadang sering lepas. Kalian juga harus memperhatikan jarak jari-jari ya, nggak boleh kelebaran. Jangan kalian punya sangkar burung kacer kalian pakai buat burung perenjak, sedangkan itu jari-jarinya itu 1 cm atau lebih. Aduh, kalian di situ harus teliti ya. Udah pastilah burung perenjak kalian kabur. Orang burung perenjak ini kan kecil ya, kecil, sedangkan jari-jarinya ini lebar. Jari-jari yang sebenarnya itu buat ukuran burung gede ya, burung besar, otomatis dia keluar kabur. Nah, itu kalian harus cek juga ya. Yang ketiga, kalian harus perhatikan ini ya, tatakan ini di bawah ini ya. Ini kalau sangkar yang model dulu ya, sangkar minimalis yang model dulu ya, ini biasanya tatakannya ini jari-jari kan ada 2 ya tatakan ya, tatakan triplek sama tatakan jari-jari. Nah, kalau kalian mau membersihkan tatakannya dari 2 tatakan ini, kalian jangan membersihkan tripleknya dulu, tatakan tripleknya dulu ya. Ya, kalau zaman dulu itu untuk jari-jari di tatakan bawah itu biasanya
jarak ini lebih lebar-lebar ya. Jari-jari tatakannya ini lebih lebar-lebar ya. Itu fungsinya untuk mempermudah di saat kita membersihkan kotorannya. Jadi biar gampang. Walaupun jarak jari-jari yang samping yang ini dia rempet-rempet ya, biasanya kalau jari-jari untuk tatakan ya, buat kandang-kandang yang minimalis ya, yang model-model lama ya, itu bisa dia agak-agak lebar. Nah di situ pada saat kalian membersihkan tripleknya dulu, kalian nggak ngeh ya kalau jari-jari itu lebar. Nah di situ burung perenjak kalian ya, atau burung kecil yang lain itu bisa melolos ya. Pengecualian kalau di atas tatakannya memang kalian diberi karpet ya. Kalau diberi karpet nggak masalah ya, aman, walaupun kita membersihkannya itu tatakan tripleknya dulu. Nah ini yang jadi masalah ketika tatakan bawahnya jari-jarinya lebar, terus karpetnya nggak ada, bersihnya bawahnya dulu. Nah di situ sering kejadian perenjak atau burung-burung kecil kita lolos ya, kabur lewat bawah, atau burung udah nggak ada aja. Nah jadi harus teliti. Biasanya kalian kalau membeli sangkar itu ya ada beberapa jenis ya. Biasanya ada sangkar yang kasar, ada sangkar yang halus. Paham ya, maksudnya sangkar yang kasar ini biasanya beli sangkar mentah kasaran ya, jadi masih kasar, ininya kasar, jari-jarinya kasar, semua pintunya, tatakannya semuanya kasar. Biasanya harganya itu lebih murah. Nah kalian harus cek detail bener-bener. Kalau sangkar kasaran itu biasanya ngasal, jari-jarinya juga ada yang kecil, ada yang gede ya, ada yang bunder, ada yang gepeng. Nah itu juga berbahaya karena kalau burung kita giras ya, kalau sangkarnya ini jari-jarinya kecil ya, kadang kecil banget, kadang kita pegang aja lentur-lentur begitu ya. Kalau burungnya giras gelabrak, kepalanya masuk, dia bisa melolos keluar. Itu kalau sangkar kasaran. Terus jari-jarinya juga ya, dia kadang kendor. Nah beda sama ini ya, kenceng nih, ini kenceng ya. Jadi kalian cek kalau ada salah satu jari-jari yang kendor aja ya, kendor. Jadi pada saat kita panasin atau ya kita adem-ademin ya, jadi pada saat jari-jarinya turun ke bawah ya, jadi nggak masuk di lubang bawahnya ini karena kendor ya. Atas kenceng, pas giliran turun dia meleset. Kalau meleset otomatis dia ke bawah. Nah di sini otomatis membuka ya karena turun ke bawah. Nah ini kadang sepele, tapi hanya gara-gara jari-jari satu yang turun, yang meleset ke bawah, otomatis di sini jadi membuka ya, jadi membuka. Nah itu salah satu faktor burung peliharaan kita itu lepas ya, terutama buat burung kecil ya Mas Bro ya. Ingat ini harus kalian cek satu persatu. Kalau mau ngecek ya begini nih, nah di gini-gini ya, kalau baru beli ya. Atau memang kalau kalian pengen lebih aman lagi ya, satu-satu di gini, ini satu-satu. Nah, kalau nggak mau satu-satu ya di gini, tekan gini. Cuman yang agak kenceng, biasanya kalau agak kenceng, kalau yang kendor nanti dia membuka dia. Nah ini jadi buat kalian pemula yang baru mau melihara burung perenjak atau burung kecil yang lain ya, kalian harus perhatikan dari beberapa penyebab yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang terakhir, penyebab atau faktor yang membuat burung peliharaan kita lepas yaitu sangkar jatuh. Nah ini ya, ini pentingnya kunci atau rantai ya, rantai pengunci pintu ya, untuk
sangkar burung peliharaan kita itu sebenarnya untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga pada saat burung kita jemur ya, kadang kan anginnya kenceng atau diterkam kucing ya, itu kunci rantai itu berperan sangat penting ya. Jadi kalau di saat jatuh pintunya akan tetap tertutup ya, seperti burung perenjak saya ini yang disangkar ini ya. Nah ini yang maksud saya, kunci rantai ini sangat berperan penting. Ini kendor juga ini ya, ini kendor. Nah ini kalau kendor begini, kalau sangkar kita jatuh itu ada kemungkinan besar ya, kemungkinan besar loh ya, pada saat jatuhnya miring. Kebanyakan kalau jatuh lurus jebret, dia guling udah begini, itu kemungkinan besar pintunya bakalan membuka lah. Itulah peran penting rantai kunci ini. Tapi seandainya kita rantai, kita kunci menggunakan rantai seperti ini ya, nah setidaknya dia aman ya, karena dia rapat kenceng. Walaupun jatuh mengguling-guling, ini pintunya nggak bakalan buka ya. Nah terus untuk sangkar kayu pun sama, sangkar kayu pun sama. Kalau seandainya kita kasih kunci seperti itu ya, setidaknya kalau seandainya jatuh itu pintunya bakalan tetap tertutup karena ada kunci rantai tersebut. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita lanjut di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.